sampai dengan tadi malam kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan Pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat video ini. Kita akan tarik ke atas. Dari mana dia dapat video ini? Oh, ke atas lagi. Siapa lagi? Terus sampai dengan paling titik puncaknya di sini. Nah, dua orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan. Artinya dari 19 detik yang heboh itu, ya, saya bisa katakan bahwa itu adalah bukan merupakan video yang misalnya hasil kemudian reface ya, atau hasil penempelan wajah. Akhirnya memang tidak bisa semudah itu ya, karena biasanya video yang sudah bisa ditempelkan begitu memang sudah ada polanya, sudah ada template-nya. Jadi misalnya kita bisa lihat lah, contohnya banyak film Titanic, film Terminator, kemudian bahkan Opa Gangnam Style reface menjadi dia gitu. Tapi kan itu sudah ada polanya, sudah ada template-nya. Nah, sedangkan video 19 detik itu memang bukan termasuk bagian dari itu. Jadi mencari perbandingan itu dengan ilmiah. Makanya ketemu berapa persen perbandingannya, ya, mata dan hidung saltnya atau hasilnya adalah ketemu antara 72% hasil saya yang 72%, ada yang 74%. Ini adalah sebuah video yang kemudian memang faktanya begitu. Siapa wanita yang ada di video itulah yang kemudian harus kita cari. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang saat tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kemudian dari dua wajah ini, kalau dalam penjelasan saya itu pada lampiran pertama itu kita perbandingkan dengan kemudian metode dibandingkan dengan matriks ya. Di matriks itu artinya perbandingkan mata diperbandingkan dengan mata, hidung diperbandingkan dengan hidung, jarak mata dengan hidung dengan mulut, ukuran mulut, bentuk pipi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dimasukkan dalam software. Ada banyak software yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah face comparison atau perbanding wajah. Ya, jadi ada juga bisa banding yang kita cari adalah tahi lalat, kemudian juga warna mata ya. Warna mata itu sebenarnya bisa jadi petunjuk ya. Di paspor juga biasanya kita pasti ada keterangan apakah warna matanya apa. Kemudian tone skin atau warna kulit ya, itu juga bisa. Sebenarnya ada ciri yang lain, yaitu misalnya tai lalat yang ada di bawah ya, tapi saya tidak menguji sampai ke kaki ya, gitu, karena memang dari wajah saja dan juga bagian tubuh yang lain saya terus terang belum ya, saya bukan mengatakan tidak, tapi saya belum mengujinya sampai ke sana karena sebenarnya sudah cukup. Biasanya dengan menggunakan metode pengujian wajah itu sudah bisa kemudian menjadi petunjuk awal. Saya bilang sekali lagi, petunjuk awal yang siap untuk kemudian diuji lebih lanjut. Perkara apakah nanti kepolisian akan membuktikan bahwa si wanita itu adalah misalnya benar artis yang bersangkutan atau tidak, ya itu adalah lain soal. Itu adalah silahkan dari kepolisian. Tapi saya membantu prinsipnya, membantu dari awal agar kasus ini cepat tertangani
sehingga tidak kemudian menggantung lama, atau seperti kasus yang pertama sampai sekarang juga tidak bisa dicari siapa orang yang ada di situ atau siapa pelaku. Hukum Indonesia itu sayangnya memang tidak bisa langsung mengadili pelaku. Hukum Indonesia itu yang diadili adalah penyebarnya. Jadi ini juga harus menjadi catatan kita semuanya. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses. Jadi ya udahlah paling. Ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Yang kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ini bedanya jauh banget. Gisel di tahun lalu itu terlihat bahwa bahasa tubuhnya itu benar-benar loose, nggak ada tense sama sekali, nggak ada tekanan. Jadi ketika dia bilang, coba kalau kan cuman wajahnya dilihat dari angle yang bagian sini nih segala macam, dia sebutin loh bahkan. Dia sebutin loh. Terus saya nonton, terus saya tutup pintu kamar, kunci, terus saya nonton sendirian gitu udah. Oh, yang mana sih gitu ya? Terus saya, oh gini segala macam. Itu benar-benar dia as it is gitu ya, Gisel gitu, yang lepas, outspoken, terbuka. Nggak ada beban. Tapi yang ketika memberikan respon terhadap videonya yang sekarang, Gisel itu terlihat benar-benar nahan. Kenapa? Kan tangannya megang telinga gini gitu, pelan gitu. Terus ketika ditanya itu pace-nya pelan. Gisel itu ketika bicara pak gitu. Itu polanya Gisel. Yang di sini lebih berhati-hati, lebih tek. Dan indirect itu adalah jawaban-jawabannya banyakan tidak langsung. Ketika Gisel bercerita ditanya tentang benar-benar tentang video segala macam, dia sempat gini nih, basahin bibirnya itu artinya dia terasa kering, bukan langsung kering ya, tapi terasa kering karena stres, karena tense gitu loh. Nah, yang terjadi apa? Lalu kenapa harus di bagian situ ada kemudian megang grooming gesture lah. Grooming gesture itu megang rambut, megang telinga gitu. Itu penanda bahwa kita itu lagi deg gitu ya. Langsung tembak. Enggak, bukan. Saya proses hukum dan dilaporin beneran. Itu aja sudah buktiin kok ke para netizen semuanya. Bahwa memang bukan Gisel yang melakukan. Itu bukan Gisel dan memang itu cuma mirip Gisel. Apapun alasannya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kan jadi tanda tanya besar. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu kan, sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Ya sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget, udahlah nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu, maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Ketika anak dibesarkan oleh orang tua yang punya kondisi di mana bisa tersiar berita, atau misalnya kita juga ada jejak rekaman ataupun hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tentunya harus siap juga bahwa jejak digital tersebut tidak akan hilang. Berarti bagaimana orang tua bisa menerangkan kepada anak kondisinya supaya anak bisa memahami apakah memang berita tersebut betul atau tidak, tentunya akan sangat membutuhkan peran dari orang tua tersebut. Jadi tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk dijelaskan kepada anak, apalagi saat anak masih berusia balita atau misalnya masih batita. Ini bukan perkara yang mudah, terutama bagi sang orang tua juga tentunya dia akan menghadapi kendalanya sendiri juga. Asalkan orang tua siap untuk bisa menerapkan pola parenting yang tepat bagi anak, saya rasa anak juga akan bisa bertumbuh kembang dengan baik.
tentunya juga perlu dipahami bahwa orang tua sebagai role model, sebagai contoh atau panutan bagi anak-anaknya, sehingga bagaimana anak bisa memilih dan memilah mana yang perlu dia lakukan, atau misalnya apa yang harusnya dia bisa contoh dari orang tuanya menjadi hal yang sangat amat penting. Jangan lupa bahwa anak itu akan punya quality time dan quantity time dengan orang tuanya yang cukup panjang, sehingga perlu diingat juga bahwa apa yang dilakukan orang tua bisa jadi membuat anak ingin meniru, ataupun misalnya hal-hal terkait dengan apa yang dilakukan orang tua, ataupun misalnya informasi-informasi tentang orang tua. Bisa jadi anak akan merasa penasaran, ingin tahu, dan tentunya perlu kesiapan mental bagi para orang tua untuk bisa menerangkan kondisinya sebetulnya seperti apa, sehingga anak bisa paham dan juga tidak membuat perkembangan kepribadiannya nanti akan bisa tetap dilakukan sesuatu hal supaya anak tersebut bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Iya, lagi liburan sama Ran sama semuanya di Sumba. Berapa hari non di sana? 3 malam, jadi lusa pulang. Udahlah, denger banget kan, langsung ini kan, ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya udahlah, paling ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih tunggu ternyata ada lagi, jadi ya udahlah gitu. Saya harus bilang begini, yang pertama adalah kedepankan asas praduga tidak bersalah, itu penting ya. Jadi kita jangan memvonis artis G yang bersangkutan, karena wajah itu juga bisa mirip. Saya sebut wajah itu bisa mirip karena wajah seperti artis ini itu sering banget muncul sekarang ya, atau identifikasinya belum bisa dikatakan sama ya, belum, karena masih ada perbedaan yang cukup krusial. Perbedaan pada bibir, perbedaan pada pipi itu cukup beda dengan artis G yang disebut. Saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu, inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan, kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.